Perkenalkan, nama saya Angelina Malalivun, kelas A semester 6, tugas pertama mata kuliah Sosiologi Politik. Bab 1, Kekuasaan. Konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Wawasan yang muncul melalui penggunaan dua hal alat analisis yang biasa digunakan dalam studi tentang kekuasaan politik dan masyarakat, membantu kita terlibat pemikiran kita tentang konsep yang cukup sulit. Kekuatan teori dan penelitian di balik orang kaya sejarah eksplorasi ditemukan dalam 3 kerangka teoritis utama dalam sosiologi politik: perspektif pluralis, elit, manajerialis, dan kelas sosial. Klasik ini kerja menetapkan dasar untuk sejumlah perspektif baru dalam sosiologi politik, tidak dipandu oleh keraguan imajinasi sosiologi dalam studi tentang kekuasaan dan politik. Sosiologi politik telah memiliki berperan dalam menguraikan banyak kontur kekuasaan di berbagai ruang sosial dan konteks sosial. Yang berikut kekuatan konsep kunci dalam politik sosiologi. Politik adalah proses umum yang digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan dalam masyarakat diselesaikan. Pada awalnya, barulah kita bisa memahami kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiologi politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungannya antara interaksi sosial, struktur sosial, dan peran sosial yang diubah oleh perjuangan dan leisure. Karya-karya Karl Marx dan Max Weber menjadi dasar klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomi seperti korporasi, pemilik modal, dan lainnya memiliki sumber kekuatan masyarakat. Pengguna upah untuk mempengaruhi pekerjaan kinerja atau kehadiran adalah cipta penting dari masyarakat kapitalis. Menurut Marx, file hubungan antara pekerja, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber alienasi individu, tidak hanya dari mengejar kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu dari masing-masing lainnya. Bagi Marx, kekuasaan memiliki konteks ekonomi yang berakar pada hubungan antara kelas sosial. Weber mengambil tema ini dan menawarkan salah satu sosiologis politik, formal pertama analisis kekuatan. Yang berikut metafora pengaturan kekuatan. Sosiologis politik telah mengungkapkan bentuk dan nuansana gagasan abstrak kekuasaan oleh kreasi. Melihat tipologi kekuasaan, berbagai tipologi ini menyoroti sifat kekuasaan dalam situasi atau karakteristik kekuasaan karena mereka berperan dalam pembangunan kapasitas, penukaran sumber, dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Berbagai tipologi dan konseptualisasi kekuasaan berbagai gagasan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat lainnya, proses interaktif yang luas. Klasik dan kontemporer tipologi menunjukkan setidaknya 3 jenis kekuatan minat untuk mempelajari masyarakat dan politik. Yang pertama, kekuatan koerasif dan dominan. Yang kedua, otoritas dan kekuasaan yang sah. Ketiga, kekuasaan yang istimewa dan saling tergantung. Yang berikut kekuatan kreatif dan dominan. Kekuatan koerasif dalam bentuk kekuatan fisik jelas dilakukan ketika satu negara bangsa menyerang dan menaklukkan negara bangsa lain. Sumber daya digunakan untuk memaksa dapat mencakup kekerasan, kecakapan militer, dan kekuasaan tentara besar. Mungkin jenis kekuatan ini adalah bentuk mentah atau paling murni. Dominasi juga mencerminkan penggunaan sumber daya dengan konsekuensi bagi orang lain di masyarakat. Tipologi dalam studi kekuasaan. Kesulitan ketakutan kelompok rual, kontrol aparat partai politik, penggunaan propaganda, dan penciptaan negara militer adalah hal yang umum untuk pembentukan rezim semacam itu. Meskipun totalitas sebagai bentuk atau aturan politik nampaknya semakin berkurang, dokumentasi tentang bentuk-bentuk
kekuasaan yang memaksa menjadi penting untuk memahami sifat kekuasaan dalam sistem pemerintahan alternatif. Dominasi melalui kunjungan militer atau kekerasan politik harus lebih dipahami.